Asya dan Kevin ini kan beradu peran juga dengan Erwin dan Raya yang mungkin bisa dibilang secara jam terbang mungkin lebih dulu kali ya, lebih lama berkecimpung di dunia sinetron. Nah, kalian sendiri bagaimana nih bisa berkesempatan untuk beradu peran dengan Raya dan Erwin di dalam Di Antara Dua Cinta ini, apa nih kesan pesannya? Mungkin ada yang bisa diceritakan, silakan. Kalau dari aku sendiri selalu senang sih bisa bisa se-frame gitu dengan orang-orang yang udah lebih banyak pengalamannya waktu di dunia entertain, karena pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai kayak pelajaran. Oh, keren juga ya cara si A atau si contohnya Om Erwin ngelakuin ini, kayaknya itu bisa gue terapin deh di skenario gue, di dialog-dialog gue. Nah, senang semakin banyak apa namanya, mau bilang senior bukan nama arti tua ya, lebih berpengalaman. Gue Uji ya, bukan? Hah? Senior bukan arti tua ya bro, yang saya udah punya lebih banyak pengalaman di dunia entertain, gue pasti senang juga gitu, biar bisa banyak belajar. Iya. Kalau dari aku sendiri, aku seneng banget bisa satu project sama Karaya, karena dari aku kecil aku selalu nontonin Karaya dan aku beneran ngefans. Jadi aku habis project BHSI sebelum Di Antara Dua Cinta ini, aku tuh ngelihat Karaya syuting sama Yasmin kan di Love Story. Terus aku yang kayak gila, aku ngefans banget dari dulu. Satu project di sini aku seneng banget beneran, Karaya love you. Terus sama Om Erwin juga seneng banget. Dia ngajarin aku banyak hal yang kocak-kocak. Ya, top. Kalau sama Kevin, aku udah pernah satu project juga sebelumnya. Top semuanya. Punya contoh masing-masing yang bisa aku pelajarin. Terima kasih banyak kakak-kakak. Kalau Kak Erwin nih, mungkin boleh di kebalikannya nih, silakan melihat Asya dan Kevin. Apalagi sama Asya juga sempat dipasangin kan Erwin, Romi maksudnya, Romi dengan karakter Daniana. Seperti apa nih Kak Erwin? Silakan. Asya itu pemain kelas A. Kelas Dia A. suka kayak gitu guys. Itu bercanda ya? Dia ini masa depannya cerah lah. Amin ya Allah. Dan saya yakin kedepannya dia pasti akan lebih keren lagi. Luar biasa, untuk orang seumur dia saya kagum. Kemampuan dia itu untuk orang seumur dia saya berikan hormat. Gitu. Kevin mantap. Kevin mantap ya. Saya rasa Kevin sama saya tuh casting yang pas. Karena kita tuh plus minus lah. Ya kayak apa ya? Kontradiksinya bagus, mantap. Ya kan? Jadi ya saya sangat menikmati main sama mereka berdua. Puji syukur. Oke. Karena mungkin ada yang mau ditambahkan beradu peran dengan Asya dan Kevin maksudnya dalam satu judul sinetron, silakan. Apalagi tadi Asya bilang juga ngefans nih sama Kak Raya. Wah, kalau itu berat jangan dong. Enggak, di sini soalnya juniornya, bukan junior ya, maksudnya kayak walaupun aku lebih dulu syutingnya tuh kayak mungkin acting mereka tuh bahkan bisa lebih bagus dari aku gitu loh, kayak mereka tuh bener-bener bagus banget soalnya. Nggak boleh gitu Kevin. Kelihatan di video ya, lupa. Mereka tuh lebih bagus gitu actingnya, pokoknya bener kata Erwin, Asya, Kevin tuh keren. Oke, tadi mungkin karena juga di awal udah sempat menjelaskan alasan kembali ke judul sinetron. Nah, kalau Kak Erwin sendiri alasan untuk akhirnya mengambil peran sebagai Romi nih di Antara Dua Cinta nih apa nih Kak? Mungkin bisa dibagikan. Padahal karakter Romi ini juga bisa dibilang antagonis ya, yang bisa jadi incaran omelan banyak netizen. Nah, itu apa nih alasannya Kak? Silakan. Alasannya apa? Cuan. Ya, saya kan memang biasa main antagonis, jadi ditawarin jadi Romi ya saya happy lah, saya welcome banget, langsung saya nggak banyak basa-basi, langsung oke. Jadi ya dan yang saya senang di judul ini memang saya diberikan banyak ruang untuk bermain gitu loh, untuk membentuk karakternya dengan pemahaman saya sendiri. Jadi saya nggak banyak dibikin kayak wayang lah di sini, dan itu yang sangat saya nikmati gitu loh. Buat seorang pemain itu kebebasan untuk
lepas bermain tuh mahal nilainya. Karena kalau diatur A B C D begini ya membentuk karakternya pun saya akan kesulitan. Tapi di sini saya bisa dibilang almost mandiri lah, dan itu betul-betul saya nikmati. Oke, berarti karakter Romi memang dari awal dijelaskan memang antagonis, tapi Kak Erwin sendiri mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan karakter Romi ini seperti apa gitu, betul ya? Banyak, 80% saya dikasih ruang untuk I mengembangkan see. sendiri. Berarti mungkin kayak adlibs gitu juga banyak mungkin ya di episodenya begitu ya? Ya banyak, mungkin bahkan terlalu banyak. Oke, tapi disuruh milih sendiri lebih prefer main karakter antagonis atau protagonis, Kak Erwin? Untuk sekarang ini saya lebih pilih antagonis. Mungkin Antagonis, oke. 15 tahun lagi kalau saya udah jadi lansia, mungkin saya pilih protagonis. Lebih nggak capek ya? Atau gimana? Nggak tahu ya, mungkin kalau udah usia segitu, mungkin nggak tahu, mungkin secara fisik, secara energi, saya mungkin udah nggak kayak sekarang. Oke. Jadi mungkin itu waktunya saya main jadi orang baik. Oke, menarik. Nah, kalau Kak Raya sendiri yang mungkin udah dari lama, dari kecil lah ya berkecimpung di sinetron. Nah, lebih jauh ini apakah lebih prefer mainkan antagonis atau protagonis nih Kak Raya? Kalau boleh milih, aku antagonis sih. Kalaupun protagonis, jangan protagonis yang dikit-dikit harus nangis gitu, nggak apa-apa. Kayak Kalau yang karakter Dani yang waktu itu ya? Iya, itu kayak wow, capek banget gitu kan liatnya. Terus kayak Safira gitu kan, apa-apa disiksa harus nangis gitu kayak. Wah, berat deh itu buat aku. Oke, nah Asya nih, gimana nih Asya? Ya, Sudah pernah merasakan mungkin karakter antagonis di project-project sebelumnya, dan di karakter Asya yang di sini juga banyak banget nangisnya, drain energinya super nih. Nah, bermana sih kalau dari Asya sendiri melihat perbedaan karakter yang antagonis dan protagonis, lebih enak yang mana sih yang Asya mainin? aku kurang suka peran antagonis karena kadang katanya aku kurang kelihatan jahat, terus kayak antagonis tuh sebenarnya capek. Menurut aku capek karena apa? Marah tuh susah, gimana caranya kelihatan jahat itu susah, kayak kadang kan ada orang yang ekspresinya monoton, yang cuman yang kayak apa sama gitu, kayak sebenarnya jahat antagonis tuh kan range-nya banyak banget ya, dan itu tuh aku masih belum bisa mendalami yang lain-lainnya gitu loh, masih perlu banyak belajar. Tapi sekarang aku lagi interested banget sama peran protagonis. Aku enjoy sih si nangis-nangis dan sedih-sedihan jadi orang baik, itu aku seneng sih. Kayak kalau jahat tuh capek aja. Oke, berarti sebenarnya kalau Asya sendiri lebih ngerasa capek antagonis ya daripada protagonis ya, betul ya? Soalnya Dania itu awal-awal antagonisnya tuh antagonis nangis juga, jadi kayak kegilaan sendiri gitu loh. Capeknya double ya? Iya, jahat tapi merasa tersakiti, jadi kayak marah-marah tapi harus sambil yang kayak marah terus menangis. Itu susah banget menurut aku. Kalau mau ngalir kayaknya antagonis deh. Kayak prota itu susah karena selain di luar harus nangis-nangis, untuk menciptakan karakter baik yang menarik, yang tidak datar, itu sangat-sangat susah. Aku setuju. Menurut aku. Kayak apalagi kalau udah disuruh bikin kayak kamu nih cowok yang cool, calm, nggak banyak ngomong, yang ada bengong gitu kan di kamera. Jadi susah. Jadi kalau mau di zona nyaman, bisa dibilang ya antagonis. Tapi kalau buat perkembangan diri sendiri, ya kalau bisa selang-seling aja.